Tante Kina berkata kepada aku, "Iya, Tante paket handuk kayak gini, soalnya rambut Tante masih basah." "Ya Tante, gapap Tante," jawabkan malu-malu. Sambil dengan diam-diam aku terus melihat pemandangan Tante Kina, di saat aku sedang menatapi bagian-bagian tubuh Tante Kina yang ku anggap aduhai. "Perkenalkan, namaku Anton, aku berumur 27 tahun, aku belum menikah dan aku adalah anak tunggal alias tidak memiliki saudara, baik itu kakak atau adik. Jujur saja aku memiliki paras yang cukup ganteng, sayang saja aku tidak memiliki pasangan atau bisa dikatakan pacar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GG Ranjang, selamat menikmati. Ini kisahku bersama Tante Kina. Tante Kina adalah adik kandung dari papaku. Tante Kina memiliki wajah yang cukup cantik dan menurutku sangat menggoda. Umurnya belum terlalu tua sih, sekitar 30-80 tahunan, namun yang ada pada dirinya gak kalah SMA dengan wanita zaman sekarang. Tante Kina adalah seorang janda karena ia baru saja bercerai dari suaminya yang bernama Harry karena masalah dalam keluarganya. Karena mantan suami Tante Kina mempunyai sikap yang temperamen, sering melukai Tante Kina dan sering bermain judol online, dan itulah kenapa Tante Kina memilih untuk berpisah dari Om Harry. Tante Kina sering curhat denganku, curhat tentang masalah yang dihadapinya sekarang, tetapi aku hanya menjadi pendengar setiap saja karena aku menganggap Tante Kina itu ada tanteku sendiri. Ia tante adik dari ayahku sendiri. Singkat cerita, pagi itu sangat cerah sekali ketika aku sedang santai di rumah, tiba-tiba aku mendapatkan telepon dari Tante Kina. Untuk segera ke rumahnya, apa Tante Kina memerlukan bantuanku. Setelah sampai di rumah tanteku, ku ketuk pintu rumah Tante Kina, terdengar suara Tante Kina masuk aja lalu ia mempersilahkanku untuk masuk ke rumahnya. Aku disuguhi dengan pemandangan yang sangat menggoda sekali, pakaian yang dikenakan tanteku sangat menggoda. Ia menggunakan daster yang cukup mini yang sangat membuatku jadi ingin saja. Tetapi aku hanya bisa menelan ludah melihat pemandangan indah yang disuguhkan tersebut. Satauku masuk ke rumah Tante Kina sekitar jam 8 pagi. "Tante, kenapa Tante? Tante menyuruhku untuk kesini? Ada apa ya Tante?" tanya aku penasaran. "Anton, kamu punya uang gak? Tante lagi butuh uang, kamu bisa pinjamin Tante gak 500.000 saja, minggu depan Tante balikin." Karena aku kasihan dengan tanteku, aku meminjamnya uang yang Tante Kina butuhkan. Jujur saja aku punya sedikit simpanan uang, jadi aku dapat membantu tanteku. Aku berpikir hanya 1 minggu juga ia akan mengembalikan uangku. Aku awalnya biasa saja dan kasihan melihat Tante Kina dengan kondisi keuangannya sekarang. Aku pun pulang ke rumah dengan rasa biasa saja dan jujur aku masih kebayang dengan pemandangan Tante Kina. Sambil arah pulang aku terus membayangkan pemandangan Tante Kina di saat aku sedang menatapi bagian-bagian tubuh Tante Kina yang ku anggap aduhai. Sesampainya di rumah aku pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Hari demi hari berlalu, tidak terasa saat itu telah terlewati. Aku pun mencoba untuk ke rumah Tante Kina bertujuan untuk menanyakan uangku yang dipinjam Tante Kina 1 minggu yang lalu. Ku ketuk pintu Tante Kina. Ia masuk saja, bunyi suara Tante Kina dari dalam rumah. Ternyata Tante Kina baru saja habis mandi dan keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk. Spontan pikiranku sudah kemana-mana. Karena aku tahu persis kondisi rumah Tante Kina, tidak ada orang dan Tante Kina tinggal di perumahan yang di sekitarnya sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Aku pun duduk di sofa Tante Kina, menunggu Tante Kina ganti pakaian. Dan tidak habis pikir bukannya Tante Kina ganti pakaian, malah Tante Kina masih saja menggunakan handuknya. Tante Kina berkata kepada aku, "Iya, Tante paket handuk kayak gini, soalnya rambut Tante masih basah." "Ya Tante, gapap Tante," jawabkan malu-malu. Sambil dengan diam-diam aku terus melihat pemandangan Tante Kina, di saat aku sedang menatapi bagian-bagian tubuh Tante Kina yang ku anggap aduhai. Aku pun tidak langsung terbicara tujuanku ke rumah Tante Kina, karena aku gak enak untuk menagih uang yang telah dipinjam oleh Tante Kina. Tapi aku sangat membutuh pegangan uang tersebut. Dengan berat hati aku mencoba untuk menagihnya dengan Tante Kina. "Maaf Tante,
Sudah ada belum Tante uang yang Tante pinjam Pering? Aku kembali untuk bertanya dengan Kina walaupun hati ini serasa berat sekali. Tante gak tahu juga. Tante Kina langsung memelukku menangis dengan berkata, "Maaf Anton, belum ada uang untuk mengembalikan uangmu," jawaban Tante Kina sambil memelukku. Aku merasa kasihan dan sangat senang karena Tante Kina memelukku. Sontak jantungku berdebar sangat kencang dan pikiranku sudah kemana-mana. Dengan sedikit sadar Tante Kina menempel di badanku. "Ya Tante, tidak apa-apa Tante, kalau belum ada uangnya, Tante kapan-kapan saja mengembalikannya," jawabku kepada Tante Kina. Tante melepaskan pelukannya dan mengatakan bahwa yang memiliki banyak hutang kepada koperasi rentenir. Aku pun tak tahu mau memberi solusi soal permasalahan Tante Kina tersebut. Jujur aku juga sangat membutuhkan uang tersebut. Aku pun hanya terdiam sedikit melihat Tante Kina yang masih memakai handuk. Jujur, punya aku sudah berdiri sangat kencang. Tante Kina menawarkan kepada aku, "Bagaimana cara mengembalikan uangku? Atau nggak mau gak Tante bayar utang Tante dengan gituan?" tanyanya kepada aku. Aku tidak berpikir panjang dan di dalam hatiku aku tidak akan menolaknya karena inilah yang aku tunggu-tunggu. "Emang boleh Tante?" tanya aku kepada Tante Kina. "Ya, asalkan utang Tante lunas," jawaban Tante Kina kepada aku. Aku pun mengiyakan tawaran Tante Kina dan berapa detik kemudian Tante Kina memegang tanganku dan menarikku ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya Tante Kina langsung membuka handuk. Jantungku sangat berdebar kencang melihat tubuh Tante Kina yang sangat membuatku mabuk kepayang. Aku dan Tante Kina melakukan adegan yang sangat indah di kamar Tante Kina. Dengan bergonta-ganti gaya, aku lakukan dengan Tante Kina. Hidupku serasa di surga dan aku sangat bangga bisa berbuat seperti ini dengan Tante Kina. Setelah selesai melakukannya, aku kembali duduk di sofa Tante Kina. Dan langsung berpamita di Tante Kina. Aku berkata kepada Tante Kina, "Tante makasih ya Tan, anggap saja hutang Tante lunas." Tante Kina pun memegang tanganku dan berkata, "Ya Ton, Tante juga makasih ya dan kamu tolong jangan bilang-bilang sama orang lain soal ini ya Ton, ini rahasia kita berdua." Aku pun langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah. Aku terus membayangkan hal terindah yang aku lakukan sama Tante Kina di rumahnya. Dan aku mencoba nutupi semuanya ini dari keluarga aku dan orang lain. Aku masih mempunyai keinginan bisa berbuat adegan seperti yang aku lakukan bersama Tante Kina. Dan aku masih menunggu momen-momen seperti itu lagi. Dapulan berlalu ketika aku baru pulang dari ripanku, aku sangat rame. Aku lihat dari ketika di sana ada papaku, mamaku, saudara papaku dan Tante Kina. Aku mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Sebenarnya aku penasaran ada apa di rumahku ramah sekali. Aku masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamarku. Di sela-sela pintu kamar aku mencoba mendengar pembicaraan antara papaku dan Tante Kina disaksikan juga seluruh anggota keluarga bersaku. "Jadi nih, kamu lakukan dengan siapa?" Suara papaku sangat keras dan terdengar sangat jelas di dalam kamarku. Aku penasaran ada apa sebenarnya? Dan Tante Kina tidak berkata apa-apa pun karena suaranya tidak terkar dari kamarku. Aku mencoba untuk memberanikan diri untuk keluar kamar dan mengikuti pembicaraan keluar besarku itu. Aku menuju kursi di sebelah mamaku duduk. Takku sangat ternyata Tante Kina hamil. Sontak aku sangat kaget dan hakiku bertanya-tanya. Apakah itu hasil yang aku lakukan bersama Tante Kina beberapa bulan yang lalu? Aku diam dan takut dan aku lihat Tante Kina mengerahkan matanya kepada diriku. Kina pun tidak menjawab satu kata pun. Tante Kina hanya diambat deteskan air mata dan mamaku mencoba untuk menenangkan Tante Kina dan menyuruh Tante Kina untuk menenangkan diri di kamarku. Aku pun mempersilakan kamarku dipakai Tante Kina untuk menenangkan diri. Aku masih sangat penasaran. Suatu ketika malam pun tiba. Aku berberani masuk ke dalam kamar karena di dalam kamarku masih ada Tante Kina. Aku masih duduk di sofa dan melihat papa dan mamaku keluar rumah. Papaku berkata kepada aku, "Anton, kamu jaga rumahnya." Papa sama mama mencari penyelesaian masalah dari Tante MU. Aku pun mengiyakan perintah papaku itu.
Akhirnya suara pintu kamarku berbunyi. Aku lihat Tante Kina keluar dari kamar dan mempilku. Anton, Anton, temari kamu. Tante Kina memanggilku dari pintu kamarku. Aku menuju kamarku dan takku juga Tante Kina menarikku masuk ke dalam kamarku. Aku pun kaget dan jantungku berdebar sangat kencang. Setelah di dalam kamar Tante Kina berbicara kepada aku. Anton, kamu tahu ga? Anakian ada di dalam perukuin? Tante Kina kepada aku. Aku hanya teman dan geleng-geleng kepala. Ini anak kamu, Anton, jawaban Tante Kina kepada aku. Aku sangat kaget dan takut, aku langsung memeluk Tante Kina dan berkata. Terus bagaimana ini Tante? Gak mungkin kita menikah Tante, jawabanku kepada Tante Kina sepapu yang belum aku lepas. Coba untuk menatap mataku. Kamu diam-diam saja Anton. Nanti biar teman Tante yang menikahi Tante dan jangan sampai kamu bocarin apa yang kita lakukan saat itu. Tante Kina berbicara kepada aku. Maik Tante, akan aku jaget poinit. Jawabanku kepada Tante Kina. Aku pun langsung mencium Tante Kina depamitan untuk keluar kamar. Karena aku takut papan dan memaku kulang, melihat aku masih di dalam kamar bersama Tante Kina. Sebulan kemudian Tante Kina, akhirnya Tante Kina menikah dengan Om Adi, dudah beranak 2. Karpenya Om Diang dapat membantu permasalahan Tante Kina, karena statusnya juga seorang dudah. Dan kerennya pesa tenang dan tidak terfikirkan beban yang sudah aku lakukan kepada Tante Kina, dan aku merahasiakan semua ini dari keluarga besarku.